healing kenapa Mbak? Dari kerjaan kah? Apa kuliah? Habis putus Mas? Tolonglah kalau membuat adanya sebuah aturan, ngambilnya jangan selalu dari atas terus. Pada saat itu foto sampai dirangkul sini itu, wah itu sampai. Halo Tribuners, senang banget hari ini Ratu Sejati kembali menemani Anda di ragam destinasi wisata. Hari ini Ratu mau ngobrol seru-seruan bareng sama Semar Wisata. Nah, Semar Wisata ini adalah salah satu travel agency dan di sini sudah ada dua orang ganteng-ganteng banget. Penasaran kan pasti ada siapa? Di sini sudah ada Mas Bejo dan juga Mas Ardi dari Semar Wisata. Selamat sore. Sore. Apa kabar Mas? Baik-baik kakak. Oke, ini kalem-kalem ya Iya. orang-orangnya ya. Dari mana Mas ini? Kalau saya dari Boyolali. Dari Boyolali, Mas Solo Ardi. aja. Dari Solo. Iya. Dekat ya berarti ya. Iya. Lumayan. Kalau di sekitaran Solo tuh emang orangnya halus-halus. Murah senyum. Murah senyum. Iya. Ya, gitulah Mbak. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Semar Wisata dan juga tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, tapi sebelumnya aku pengen tahu Semar Wisata sendiri. Ini tuh mungkin bisa dijelasin dulu kayak berdirinya kapan, terus awal mula perjalanannya tuh kayak gimana sih? Ini siapa yang mau menjelaskan? Mas Bejo atau Mas Ardi? Saya. Silakan Ya, Mas Bejo. jadi gini, Kak ya. Ya. Ya kakak ya. Kakak boleh, Mbak boleh, asal jangan Ibu. Iya, kakak aja. Jadi untuk perjalanan Semar Wisata, dulunya kita mendirikan tahun 2014. Ya. Dulu kita sebelum kita membuat Semar Wisata, itu dulunya CV dulu. Ya, kita membuat CV namanya CV Berkah Putra Rahayu. Kita ada dua untuk kelas dinas sama kelas umum. Kita main dinas itu sekitar 2 tahunan. Terus habis itu kita main umum, itu kita main di kelas open trip. Dan oleh sebab itu kenapa Semar Wisata saya buat, karena saya suka wayang ya, wayang. Oh, Semar. Iya. Itu kalau Semar kan dalam arti dia pemomongnya Pandawa. Nah, oleh sebab itu saya suka Semar karena orangnya suka senyum ya. Terus kalau ada sesuatu dia selalu musyawarah dalam apapun, tidak membeda-bedakan dengan kalangan apapun, paling tidak melayani sepenuh hati. Nah, Oke. iya itu. Dan tadi. itu tercermin juga di Semar Wisata ini. Jadi salah satu apa namanya? SOP mungkin? Terobosan. Terobosan. Iya. Kalau dulu zamannya dalam arti zaman eranya era kuno, saya buat semi modern. Oke, Mas Bejo, aku juga bisa tebak selain suka sama Semar, Mas Bejo suka sama batu akik ya? Iya, saya suka Mbak, karena dalam arti ya sebuah variasi, terus ada nilai filosofi. Ini yang tak. Nah ini yang mungkin tak- bisa ditunjukkan ke kamera Mas. Sini, yang tak atas pakai itu. ini dari Pacitan. Dari Pacitan. Iya, dari Pacitan ini. Namanya batu apa tuh Mas? Kalau ini nggak boleh disebutin. Oh, kenapa nggak boleh disebutin? Nggak boleh, nanti dicari. Nanti dicari. Iya. Berarti ini termasuk batu yang langka. Saya nggak bilang langka Mbak, dalam arti ya kalau sebuah pemberian sih kita menerima, tapi nggak boleh menyebutkan namanya. Nggak boleh disebut Iya. namanya. Pamali ya. Ya. Nanti ini kekuatannya hilang. Bukan, Oh, bukan. karena itu ya namanya aja di oleh-oleh. Oleh-oleh. Dulu pas saya ngetrip di Pacitan, jadi dari bawah itu saya jalan terus nemu batu. Nah, Oh ini berarti nggak boleh disebut namanya karena nanti takut pemiliknya tahu. Kan nemu. Gimana terus gimana Mas? Nah, kan kalau nama aslinya kan Mas Bejo Cemerlang ya. Nah, dan ini pun saya dapat yang birunya cemerlang. Birunya cemerlang. Iya. Oke. Tapi itu nggak ada. Nggak ada. Semua itu kembali kepada yang Maha Kuasa. Wis. Benar. Oke, Mas Bejo, aku tuh kepengen tahu. Ini kan dari sekian banyak bisnis yang ada di dunia ini, ada bisnis tuh kan macem-macem ya. Ada
perumahan, ada segala macam pokoknya. Nah, kenapa yang dipilih adalah pariwisata? Karena pariwisata itu yang saya suka itu satu, kita bisa berrekreasi kemanapun, apalagi kita bisa tahu keanekaragaman beberapa orang, contoh dari Jakarta, Bandung, Pangandaran, terus Jawa Tengah, Semarang, Wonosobo, Dieng, kita bisa tahulah ke mana. Itu saya sukanya karena semua saya mulai itu dari hobi. Kalau saya nggak hobi itu nggak bisa sampai hari ini. Dalam arti semua saya awali dari hobi karena sebuah kesukaan, terus saya olah untuk sebuah perjalanan. Itu suka saya di situ. Karena passion ya. Passion. Walaupun dulu latar belakangnya bukan pariwisata, kalau sekarang sudah menjiwai. Apa tuh dulu? Apa? Passionnya? Backgroundnya? Background saya dulu farmasi. Farmasi? Iya. Nah itu jauh banget. Berarti memang itu gimana ceritanya? Kalau biasanya saya nanya, gimana ceritanya dari farmasi akhirnya kecemplung ke dunia pariwisata yang jauh banget. Sekarang saya nanya, kenapa passionnya pariwisata tapi ambilnya farmasi? Ya karena dulu sendiri saya mau ngambil bidang itu, saya nggak ada yang mau tak salurkan. Dalam arti STM dulu saya belum tahu karena dulunya saya tinggalnya di Jawa Timur. Terus habis itu saya balik ke Boyolali. Terus habis kita balik ke Boyolali itu ada beberapa jurusan, ya sudah kita ngambil farmasi yang paling dekat kan. Udah kita dari situ saya ngambil itu farmasi. Tapi karena perputaran waktu habis itu saya di farmasi, ya namanya farmasi kan kesehatan. Kalau farmasi kan cenderungnya kita meracik obat, obat-obat. Nah kalau sekarang di pariwisata, nah kalau pariwisata kan kita fashionnya berwisata kesini. Kalau farmasi fashionnya kita mengobati orang yang terluka. Kalau pariwisata kita membahagiakannya gitu loh. Oh oke. Iya. Dari sisi mentalnya ya. Iya, mental. Berarti ya, kalau farmasi dia lebih didokrin fisik. gitu. Nah, harus didokrin tuh. Oke, itu kalau dari Mas Bejo ya. Tadi ternyata backgroundnya adalah farmasi yang jauh banget dari pariwisata, tapi akhirnya memilih untuk terjun ke dunia pariwisata. Nah, kalau dari Mas Ardi sendiri, Mas Ardi ini backgroundnya apa? Apakah sama jauhnya gitu kayak Mas Bejo atau masih ada nyambung-nyambungnya? Nah, kalau saya sih dulu komunikasi, Mbak. Komunikasi ya, berarti Nyambung masih. nggak tuh? Kalau menurut aku sih masih agak-agak nyambung ya. Ada ya? Nyambung nggak Ada nyambung dong. ya? Karena kan kalau jadi masuk ke dunia pariwisata kan biasanya ketemu sama banyak orang. Iya, betul. Komunikasi kan juga Penting kan? Penting, betul. betul. Terus belajar tentang fotografi, videografi juga. Ya. Nah, itu juga rasanya paling penting ya, menurut aku, kepake apalagi sih, Mbak. kepake Soalnya banget. kalau waktu trip kan foto video juga jalan terus. Kadang mau request neko-neko biasanya saya. Ya, Aneh-aneh gitu ya. Nah, itu kan, Mas, saya mau kaya yang di atas jeep. Kan bingung tuh. Itu ada permintaan-permintaan kayak gitu. Belum sih. Aku kira itu berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi ngomong-ngomong kan berarti udah berkecimpung di dunia ini selama 2014. Sejak 2014. Nah, selama itu berarti kan udah ketemu sama banyak sekali tipe orang ya. Aku tuh pengen tahu, itu kan ada banyak, ada yang repot banget, ada yang gampang. Pengen tahu dong diceritain, mungkin pernah nggak sih ketemu klien yang repot banget gitu? Coba, ini pasti beda dong pengalamannya. Aku jadi Mas Bejo dulu. Saya itu membawa tamu itu, ini permisi ya. Dulu saya pernah bawa tamu itu sangat antik sekali. Itu dalam arti permisi, dalam arti waria ya. Jadi kalau pagi itu pria, kalau malam cewek ya. Jadi saya pada saat itu bawa tamu itu ke Jogja. Itu sekitar 20 orang cowok. 20 orang itu semua waria? Iya. Wow, banyak juga ya. Tapi semua itu ada kelebihan dan kekurangan. Saya selalu positive thinking untuk melayani. Takutnya apa? Saya sendiri nanti tidak enak sama betul. orangnya. Dalam arti saya permisi dulu. Dari saya punya pengalaman yang itu
itu orangnya royal. Yang penting jangan menyinggung. Itu tadi. Saya bawa tamu itu yang di situ itu enak. Mas sini ya fotoin. Nah, dia kalau sesama lawan jenis itu enggak punya gairah. Tapi tunggu, sama lawan jenis tuh jadi yang cewek atau yang cowok? Pria wanita itu enggak punya gairah. Tapi kalau sesama pria dan pria dia punya gairah. Oh, oke. Nah, karena ya gimana ya namanya itu sudah masuk kebutuhan pribadi sih. Tapi saya sendiri pada saat itu masih perjalanan, saya tetap melayani. Oh ini nanti gini. Saya fotoin, saya arahin gini. Pada saat itu foto sampai dirangkul sini itu, wah itu sampai ya namanya gimana ya, namanya orang banyak kan, tetap sini harus full senyum. Jadi bener, profesional ya. Tapi pas pulangnya enak. Nah, Mas nanti mampir ke salonku ya. Apa misi kak? Gimana? Nanti tak suruh facial aja, nanti gratis. Nah, terus potong rambut gratis, spa gratis. Wah enak sekali. Pulang dari saya perjalanan wisata ke Jogja, itu dikasih tipping. Terus besoknya itu diajak belikan sepatu, saya tidak mau. Dia langsung ngirim itu tadi. Jadi kalau walaupun di situ ada tamu yang memang seperti itu ya kita sendiri harus melihat situasinya kayak gimana dulu. Oh ini nanti caranya gini. Harus pandai-pandai bersikap ya, juga ya, melihat situasi dan bersikap. Kalau yang lebih sulit itu dalam arti ini saya permisi ya kak ya. Itu saya mbak tamu yang dalam arti dia punya latar belakang yang sangat sulit itu dalam hal pendidikan. Contohnya punya psikis yang nggak kayak normal. Jadi orangnya harus perhatian khusus. Itu saya pernah juga. Mamanya ini si A pengen ke sana, harus selalu didamping, harus ya dalam arti kakak tahu lah, tapi saya tidak mau nyebutin. Jadi sebelumnya saya permisi dulu. Itu tadi. Oke, berarti sebenarnya untuk jalan-jalan di Semar Wisata ini bisa dalam semuanya ya, kliennya bisa semuanya. Semuanya. Kalau yang paling enak open trip. Open trip Ya, paling enak. Enak itu dari beraneka ragam kota, sini. Itu kita tahu. Bandung contoh makanan khasnya apa? Kayak gini kan, kayak gini. Sebelum dia berangkat itu saya hello semua ya. Saya hello ini dari sini ke sini. Yang 1 bulan kemarin itu kita ada yang dari Pontianak, Palembang, jauh-jauh semua itu ya dari dapatnya kita dari Getok Tular. Beberapa tamu yang saya dapat itu rata-rata dari Instagram, Facebook, itu dari situ semua. So memang kita sudah fokus untuk media itu fokus ke fokusnya ke digital. Dari awal muncul berarti ya fokusnya emang udah di digital. Dulunya saya face to face, kita ke kantor sini ke sini itu kita selalu. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya buat itu rata-rata kurang, diagramnya kurang signifikan. Mesti under, nunggu. Nah, kalau kenapa saya buat open trip, saya ngambilnya itu memang dari bawah, tapi ajak. Nah, tapi kalau kita nunggu private, tidak selamanya kantor instansi itu tiap bulan berwisata. Betul. Karena dia punya kebutuhan dalam arti yang kebutuhan lain yang lebih prioritas gitu ya. Makanya saya buat umum tuh enaknya satu, selalu berganti terus. Ganti ini dari sini itu mesti ganti terus. Itu tadi. Oke, berarti itu tadi adalah pengalaman dari Mas Bejo ya, pengalaman uniknya. Nah kalau dari Mas Ardi nih selama gabung sama Semar Wisata, ada pengalaman unik nggak sih ketemu sama klien yang mungkin permintaannya neko-neko kayak tadi, permintaannya aneh-aneh macem-macem gitu ya, atau mungkin ada yang repot banget gitu, ribet banget gitu. Kan sekarang anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya ribet-ribet ya. Agak rewel-rewel gitu loh. Gimana Mas Ardi? Nah, kalau pengalaman saya mah ini Mbak. Dulu waktu trip
itu ada cewek. Itu sendiri. Kok sendiri, nggak ada teman, Bang? Sama Sari mau ditemenin? Enggak. Terus, Saya terus. masih profesional. Iya, terus Kalau udah habis trip beda lagi. Itu kan tanya ngobrol-ngobrol. Sendirian nggak ada teman, Mbak? Ada, Mas. Mbak, kenapa, Mbak, kok ikut trip ini? Healing. Loh, healing kenapa, Mbak? Dari kerjaan kah? Apa kuliah? Habis putus, Mas. Saya kasihan sebenarnya, Mbak. Cuma nggak apa-apa, Mbak. Semangat. Itu terus kalau saya unik-unik belum terlalu unik sih, Mbak. belum terlalu unik. Lebih ke enaknya terus malah. Oh. Kalau itu waktu itu private trip kan. Sama instasi. Nah, terus enak terus sama kita juga enak terus sama mereka kan. Tuh ya itu pulang-pulang dikasih tip dan sebagainya. Terus ada juga baru rehat gitu kan, dibeliin es degan, es kelapa muda. Wah, bonus nih, nak banget. Ini dapat enaknya ya. Iya. Mas Bejo dapat aneh-anehnya ya. Kalau saya Ketemuannya. itu saya dapat semuanya, Mbak. Dapat semuanya, Iya, dapat iya, enaknya juga. ibarat hidup kan harus selaras, ada manis dan pahit. Betul. Tapi ini tak kasih yang manis. Tapi besok kalau nantinya ya no, tak kasih yang pahit. Kasih yang pahit, Mas, biar dia merasakan. Udah berapa lama, Mas, di Semarang Wisata? Belum lama, Mbak. Baru berapa bulan ya, Mas? 2 2 bulan. Oh, baru 2 bulan ya, pantas Makanya baru manis dapat terus. manis-manisnya. Kasih yang manis. Tunggu, harusnya di awal pahit-pahit dulu, Mas. Saya bawa gula, Mbak. Jangan. Biar manis terus. Karena ospek. Ceritanya. Oke, Ya, gitu. nah aku kepengen tahu, ini kan berarti sudah cukup lama ya bergelut di dunia pariwisata. Kepengen tahu dong kalau kondisi pariwisata di Indonesia sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau kondisi pariwisata saat ini ya, kita ngambil secara nasional. Kalau secara global, itu pariwisata sudah bangkit. Ya, sudah bangkit dalam arti ekonominya taruhlah. Ini menurut saya ya, itu sudah 80%. 80%. Tapi yang membuat adanya gonjang-ganjingnya pariwisata itu satu, harga BBM itu dinaikkan. Itu banyak ibaratnya pelaku-pelaku wisata itu yang mengeluh. Kita nggak bisa menyetarakan antara pribadi kita dengan orang lain karena tidak selamanya ekonomi itu sama. Nah, contoh ibaratnya yang punya armada ini dia setoran. Dalam dia itu seorang driver, sedangkan dia harus dipatok sekian, sedangkan tamunya itu nggak mau, otomatis kan ya kita harus bersikap profesional lah. Nah, itu tadi dalam arti untuk kebijakan secara wisata sih tolonglah kalau membuat adanya sebuah aturan ngambilnya jangan selalu dari atas terus. Nah, saya harap untuk para pembesar Indonesia itu melihatnya dari bawah. Dari bawah. Kita itu sama, cuman yang membedakan dalam arti dia punya posisi yang berbeda. Nah, kalau saya lebih enaknya itu selalu ngambil dari bawah. Orang akan tahu aspirasinya itu kayak gimana ya, karena si A si B itu elemennya berbeda-beda. Maka dari itu saran saya untuk pemerintah itu kalau bisa ketika harga itu sudah sekian, naikkannya itu jangan terlalu tinggi ya. Overload dalam arti tidak selamanya orang itu bisa, walaupun di situ orang mau beradaptasi. Nah, kita bolehlah ngambilnya itu dari bawah dulu sih, dikit. Nah, itu saya bilangkan karena apa? Kerasa, apalagi pada saat itu pandemi. Pandemi itu ujian yang luar biasa secara 2 tahun. Saya sendiri alat itu sampai tak jual. Alat media itu ada beberapa yang tak jual untuk bertahan hidup pada masa yang kemarin itu. Nah, setelah proses waktu itu bergulir, ekonomi dibuat dulu, ya kan, berita berubah-ubah. Nah, inilah. Itu wisata itu dilema. Ini contoh Bali ya. Bali itu saya pada saat itu ke sana, itu hotel banting harga. Ya. Terus kafe itu sampai juga banting harga. Karena apa? Dia juga
berpikir gimana untuk menyambung hidup. Itu di situ. Maka dari itu untuk sekarang wisata sudah mulai lancar. Saya harap jangan membuat sebuah asumsi terus persepsinya gini-gini, berita acara yang gini-gini itu jangan. Karena nantinya wisata sudah pulih, sudah menata itu juga perlu proses. Adanya ini semua komponen semua kan digerakkan. Itu saya harap untuk pemerintah tolonglah diperhatikan ya. Apalagi semua bidang itu semua juga harus diperhatikan. Jangan membuat berita acara langsung gini itu nanti dampaknya luar biasa. Luar biasanya satu, orang ketika nggak bekerja itu dalam arti tanggung jawabnya itu di pundak itu luar biasa. Itu tadi. Betul. Ya, saya pasti apalagi di Sarangan Tawangmangu itu yang jual sate itu sampai sehari itu dia padahal nyetoknya lumayan, tapi pada saat itu nggak ada yang datang, akhirnya rugi. Nah, banyak yang dijualnya itu juga jualnya dalam arti jual lelang. Itu tadi. Itu menurut saya setelah saya amati dari beberapa destinasi, banyak hal yang harus ditata. Oke, berarti ini kebijakan yang kemarin baru aja dikeluarin sama pemerintah juga ngefek juga ya ke pariwisata. Tapi sejauh ini setelah ini kan pandemi udah mulai membaik, berarti bisnis pariwisata pun juga sudah mulai membaik, khususnya Semar Wisata udah mulai membaik juga ya, Mas. Udah aman ya? Sudah aman. Sudah bisa jalan lagi ya berarti? Sudah mulai normal lagi ya? Tapi pada saat kemarin tuh kita persaingan luar biasa. Persaingan bukan persaingan pelayanan, tapi siku menyiku harga. Oh iya, betul. Apalagi kalau yang ibaratnya powernya full, dia bisa membuat sesuatu itu untuk mematikan yang lain. Nah itu kalau bisa membuat harganya jangan terlalu hancur lah, kasihan yang lain-lain itu tadi. Nah maka dari itu kalau pariwisata untuk saat ini sih setelah saya lihat semua sudah mulai normal, bangkit, tapi saya harap untuk pemerintah kalau bisa jangan membuat aturan yang dalam arti menyusahkan lah. Kita mau berwisata harus ngecek ini sedangkan pada saat itu dulu kan pandemi itu kita mau naik pesawat aja sulit, harus PCR. Betul, sekarang udah enggak lagi ya. 900 ini. Ini saya kepengen tahu juga, ini kan kalau orang-orang zaman dulu tuh saya ngerasanya kalau untuk untuk jalan-jalan, untuk piknik itu biasanya mereka mengesampingkan gitu. Nah, gimana sih awareness orang-orang sekarang terhadap jalan-jalan gitu, kebutuhan jalan-jalan, kebutuhan mental, kebutuhan healing gitu? Seperti apa sih? Kalau menurut saya Kak, itu kalau kebutuhan berwisata itu tergantung pribadi. Iya, dalam arti gini, kalau kebutuhan wisata itu kan masuknya kategori nomor 4 ya. Tapi karena yang namanya tekanan hidup ya, nah, itu bisa dikatakan dia mau berwisata nanti mengikuti kata hati. Oh kalau kita mau ke sana ya sudah, kita berangkat. Nah contoh saya punya tamu itu dari Pemalang, itu cewek itu Kak. Dia dari Pemalang lewat tol, Mas saya mau ke Bromo. Ya sudah, dia berangkat sendirian. Pulangnya juga sendirian naik mobil. Cewek itu. Saya masih mengingat orang itu. Itu nanti. Nah, kalau bisa dibilang kalau kebutuhan piknik sih semua tergantung selera dan kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya. Cuman tergantung lagi kepada diri kita mau mengambil sisi mana dulu. Karena setiap orang kebutuhannya juga berbeda-beda. Betul. Saya tidak harus mengharuskan ini harus utama, ini tidak. Kita buat fleksibel, itu saja. Oke. Kalau dari Mas Ardi gimana nih melihat awareness masyarakat sekarang tentang kebutuhan healing gitu, kebutuhan jalan-jalan, itu kayak gimana? Kalau saya melihat dari sisi anak muda aja ya. Kalau menurut saya anak muda sekarang tuh lebih banyakkan healingnya daripada kerjanya. Iya. terus tiap minggu ya. Saya kayak
siap Sabtu Minggu kan libur kan saya ya. Itu malah saya jalan-jalan tapi survei. Jalan-jalan tapi survei. Nah. Berarti nggak libur dong itu berarti. Gimana? Tetap kerja. Survei pribadi aja. Oh, survei pribadi. Iya. Terus. Nah, Sabtu itu jalan-jalan. Tapi lebih ke muter-muter aja. Jadi nggak ke suatu tempat. Itu banyak orang lalu lalang ke wisata. Kalau saya di dekat-dekat aja itu misal Umbul. Terus kalau di daerah timur ya Taumangu. Itu banyak banget anak muda Minggu itu pada pacaran. Ada juga yang jomblo. Terus Mas Ardi termasuk ya? Ya gitulah. Jones Kak. Yang Jonas. Itu Ya, maksudnya Jones. lebih sering ke mereka lebih ke jalan-jalan terus gitu ya. Bahkan ada yang weekday itu lebih ke jalan-jalan. Tapi nggak tahu ya backgroundnya mereka itu setiap harinya dipukul tugas kuliah terus atau dipukul kerjaan terus, tapi nggak tahu. Cuma lebih banyak Ngelihatnya emang jalan-jalannya. lebih banyak anak mudanya ya kalau Ya. di tempat wisata pas weekend gitu Ya, daripada betul. mungkin keluarga atau bapak-bapak ibu-ibu yang udah sepuh-sepuh yang udah tua gitu. Lebih banyak melihat anak mudanya. Ya karena mungkin dikit-dikit anak muda sekarang tuh kalau pusing dikit tuh Gampang stres ya stres. rasanya ya. Nah, pusing dikit healing weh Taumangu. Terus aku pengen tahu juga nih kalau tentang pariwisata Indonesia di kancah internasional tuh kayak gimana sih sekarang ya? Karena kalau zaman dulu tuh rasanya Indonesia itu yang dikenal cuman Bali aja. Kalau sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau sekarang rata-rata dari luar negeri itu banyak yang berwisata di Indonesia. Itu ada 4 hal. 1, dia mengejar kebudayaan, ya. Yang kedua, mengejar destinasi atau spot. Yang ketiga, rasa nyaman. Yang keempat, gen. Dalam arti gen itu antara blasteran, dia mau nyari jodoh blasteran. Jadi itu setelah saya lihat dan setelah saya amati banyak sekali contoh. Saya pas di Nusa Penida itu banyak bule-bule datang itu dari Belanda, Eropa, Australia, dari Amerika, Chinese, Jepang, itu pada kesana semua. Tiap hari rame sekali di sana. Rata-rata pada berjemur, dia mau nyari tempat yang nyaman. Itu di Nusa Penida, Bali, Lombok, Labuan Bajo, Papua, Toraja, Kalimantan, di Padang, di Jogja itu juga banyak sekali. Tapi rata-rata ngejarnya kebudayaan. Kebudayaan ya. Kebudayaan sama rata-rata dia ngambil adat istiadat itu di sana. Masuknya itu tadi. Tapi untuk menurut saya untuk dari luar negeri ke Indonesia itu mayoritas pada suka karena nilai dari harganya sana dengan Indonesia itu jauh murah Indonesia ketimbang luar negeri. Nah, contoh dia beli ke sini-sini itu selisihnya lumayan itu Kak. Itu tadi. Itu kalau menurut saya. Tergantung ya, berarti masih tergantung mau yang dicari itu apa dulu. Iya, kalau kebudayaan memang lebih banyak ke Jogja, Bali, Solo, Bandung, itu Dieng. Kalau Dieng yang kemarin itu juga turis banyak. Itu dari Australia itu sekitar 150. Oh itu yang apa sih? Yang 2 hari itu bukan sih? Iya. 2 hari atau 3 hari ya Mas? Di yang festival itu kan? Iya, kalau di yang festival kultur itu rata-rata 3-2 hari. 3-2 hari. Itu bludak tuh Kak. Bludak dalam arti penuh. Itu di sana itu banyak turis juga tuh di sana. banyak. Itu dia sudah stay 1 minggu sebelumnya. Iya. Prepare banget mereka ya. Prepare. Itu tapi jalurnya lewat Jogja dulu. Jogja dulu. Iya, karena bandaranya internasional ada di Kulon Progo. Iya. Tuh. Oke. Nah, terakhir nih aku kepengen tahu. Ini kan berarti sudah sejak 2014 sampai sekarang penghambat utama pariwisata Indonesia bisa berkembang tuh apa sih sebenarnya? Dari Mas Ardi dulu deh. Kalau dari saya, kalau dari saya mungkin penghambatnya ya, penghambat
pariwisata Indonesia bisa berkembang. Mungkin kurangnya SDM. Kurang buat semisal dari kan banyak nih dari luar negeri datang ke Indonesia, kurang SDM buat penerjemahnya atau buat mengerti mereka maunya kemana gitu. Dan mungkin karena beberapa hal yang mungkin nggak bisa disebutin lah mungkin Mbak. Mungkin karena ada pandemi kemarin. Kalau menurut Mas Ardi nih, dari pemerintah sendiri apakah sudah cukup memasarkan Indonesia ke kancah internasional kah atau masih kurang? Saya rasa udah cukup. Cuma bisa lebih berkembang lagi. Masih bisa ditingkatkan lebih lagi. Maju lagi bisa. Maju lagi. Contohnya aja Bali waktu pandemi kemarin emang sepi. Cuma tetap jalan. Nah, gitu. Itu kan triknya orang Indonesia gimana menarik mereka. Soalnya orang luar negeri menurut saya kalau ke Indonesia itu ajang hedon. Iya sih. Bener kan? Bener. Kurs jual beli dolar kan masih tinggi. Iya. Di sini mereka hedon. Betul. Hedon pun masih murah. Bener kan? Betul. Apalagi di Solo, Jogja. Wah, yang kaya kita, mereka juga enggak mereka berkurang. juga miskin gitu. Gitu. Kita kaya, mereka nggak berkurang. Bener. Gitu. Oke, kalau dari Mas Bejo sendiri, ini menurut Mas Bejo kayak gimana sih hal penghambat pariwisata Indonesia bisa berkembang? Satu, kalau menurut saya itu penghambat luar negeri ke Indonesia itu sebuah aturan yang di sana di perhubungan. Itu kalau dulu kan enak, kalau sekarang kan susah. Susahnya ya itu tadi, ini aturannya gini, aturannya gini. Tapi ketika pas kita mau ke luar negeri pun dipersulit. Sedangkan luar negeri mau ke Indonesia itu dipermudah. Nah, maka dari itu yang saya tanyakan nih, kenapa kok aturannya dengan negara luar negeri itu kok nggak bisa dalam arti nasional gitu loh. Jadi kita itu mempermudah orang luar negeri itu ke sini, dalam arti ke Indonesia. Indonesia mau ke sana itu dipersulit. Banyak hal lah, saya nggak mau nyebutin. Ya, itu kita mesti selalu ada hambatan. Terus untuk penerbangan sekarang dengan dulu itu beda. Harganya itu pun juga luar biasa sih. Kita ke Singapura, kita ke Malaysia. Kalau dulu harga kita ke Singapura 1,5, 1,8. Sekarang udah 2,5 lebih. Itu kita ke sana. Lah maka dari itu kita sendiri itu dalam arti provider yang banyak kita mengirim orang itu ke luar negeri, ya. Tapi dipersulitnya itu dari aturan. Nah, contoh aturan di imigrasi nanti gini lah, itu tadi loh kan. Makanya yang saya pertanyakan tuh, kalau memang Indonesia itu mau membuat pariwisata itu bangkit semua kota, semua media itu harus bersatu. Kita membuat sebuah dalam arti grup yang di situ, kalau ini di sini dimajukan, ya sana harus rata semua. Jangan nanti sini dimajukan, sini enggak. Nanti takutnya bakal cemburuan sosial. Nah, maka dari itu saya bilang kepada Pak Menteri Pariwisata, tolonglah kalau memang mau membangun pariwisata, itu semua komponen itu diajak. Dalam arti kalau kita ke tujuan sini boleh gini sini, tapi semua harus diratakan. Ini harus, jadi semua menikmati. Namanya sebuah manisnya pariwisata di situ. Itu tadi. Oke, terima kasih Mas Bejo, terima kasih Mas Ardi. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang pariwisata di Indonesia. Sebelum aku tutup, aku mau ngajakin main games. Trip games dari Danau Kelimutu yang ada di Flores. Ada fakta apa aja di Danau Kelimutu? Ini juga sekaligus buat kasih tahu ke Tribuners ya tentang pariwisata di Indonesia. Kita memperkenalkan juga nih, mungkin ada yang belum tahu gitu. Ya, dari siapa dulu nih? Saya dulu. Mas Bejo. Ya. Sobat People,
masih bersama Mas Bejo. Senajan orang Padang Ganteng tapi tetap selalu Mesa. Ya, saya mau menjelaskan Danau Kalimutu Flores. Ya. Tepatnya untuk happy people yang mau wisata ke sana. Itu destinasinya luar biasa yang akan membuat daya tarik sobat people. Itu untuk Flores. Ya, adat istiadatnya luar biasa. Jadi kekentalannya adat itu masih mendarah daging ya, apalagi di Flores. Untuk makanannya juga masih desa, tapi ada yang juga yang semi. Untuk destinasi wisata itu banyak sekali ya di Kalimutu. Untuk penerbangan, untuk sobat people bisa memilih dari Surabaya, Jakarta, Bandung, dari mana itu tergantung kebutuhan sobat people semua. Ya, untuk destinasi yang di Kalimutu itu yang menonjol warna danaunya itu mempesona karena apa? Cahaya yang dari atas itu timbul ke bawah, membuat dalam arti zat-zat yang di danau itu warnanya berbeda. Jadi pancarannya itu kalau dari bawah itu bening sekali. Jadi untuk sobat people kalau mau ke sana ya jangan lupa ke Flores Kalimutu ya. Kalau harganya sih masih bisa dijangkau, tergantung kebutuhan dan permintaan. Contoh kalau kita mau snorkeling di sana sobat people, jadi mayoritas nelayan yang di sana itu rata-rata dia akan berlayar melihat arah alam sama arah jam. Ya, itu di sana ikan-ikannya juga banyak sekali. Terutama cumi-cumi, gurita, pokoknya beraneka ragam ikan-ikan. Jadi kalau untuk sobat people mau kemana enggak akan kapok karena akan disuguhkan pesona luar biasa Indonesia. Itu tadi. Kalau dari Mas Ardi nih, ada fakta apa tentang Danau Kalimutu yang ditahu? Yang Mas Ardi tahu? Danau Kalimutu ya? Kalimutu. Konon katanya, danau kan ada dua nih. Yang berwarna biru semua ya. Nah, tapi kadang ada yang berwarna merah. Nah, kalau yang berwarna biru itu menggambarkan jiwa-jiwa muda. Nah, kalau yang merah itu jiwa-jiwa yang telah tiada. Nah, konon kalau waktu warnanya berubah, itu para warga sekitar itu memberikan sesajen di situ guna menghormati lah. Untuk menghormati jiwa-jiwa yang dipercaya ada di dalam danau ini. Anyway, tadi Mas Ardi bilang ini ada 2 warna, tapi sebenarnya kalau Danau Kalimutu itu ada 3 warna. Jadi ada satu warna lagi yang belum disebut adalah warna putih. Gitu. Putih itu adalah tempat jiwa-jiwa orang-orang yang sudah tua kalau nggak salah. Saya tuh biru sama putih. Ini ada merah, biru dan juga putih. Biru itu muda-mudi benar. Kalau merah itu adalah jiwa yang selalu melakukan kejahatan. Dan kalau yang putih itu baru tempat jiwa-jiwa orang tua yang sudah meninggal. Jadi meninggal yang udah tua banget, itu masuknya ke danau yang putih. Refreshing. Kayak gitu ya. Next kakak. Ini dia Taman Nasional Baluran. Nih siapa dulu nih? Sobat people ya, Baluran itu dekat di Banyuwangi. Masuknya di Baluran itu masih Taman Nasional. Jadi untuk sobat people kalau mau ke Baluran itu melewati dari beberapa kota. Kita kalau dari Surabaya, sobat people nanti akan lewat ke Probolinggo, terus Besuki, ya. Sehabis itu kita nanti lewat jalur Banyuwangi arah ke timur. Kalau sobat people dari Jember itu juga bisa ya, Bondowoso itu juga bisa. Kalau di Taman Nasional Baluran itu rata-rata yang banyak itu rusa. Nah, rusa di sana itu masih liar. Liarnya karena di sana Taman Nasionalnya memang dalam arti masih dilindungi ya. Kalau untuk daerah sana yang sangat hit itu Kawah Ijen, Blue Fair, ya Blue Fair. Terus nanti ada destinasi spotnya itu di Taman Nasional Baluran. Nginepnya bisa di kota atau di perbatasan yang arah mau gunung ya. Kalau mau lewat
kereta itu nantinya di Watu Dodol. Itu di sana kita bisa. Untuk etniknya yang memang sangat luar biasa di sana itu dalam arti padang savananya itu ya kalau sudah musim kemarau sama hujan itu beda. Nanti rusa-rusa itu datangnya bergelomboran. Dalam arti kelompok, dia akan nanti nyari makanan kan di sana. Terus untuk beberapa yang sangat luar biasa di Taman Nasional Baluran itu kalau musim dingin rata-rata hewan itu keluarnya jarang. Karena dia akan banyak hibernasi. Itu begitu menurut yang saya pernah pengalaman kesana. Ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Ardi tentang Taman Nasional Baluran, ini ada apa nih? Ada banyak Mbak satunya. Yang saya tahu merak, kerbau, terus ada ayam merah, ayam alas merah, terus ada macan tutul juga ada, kijang, rusa. Oke. Itu Oke. Ada lagi mungkin sudah? kurang lebih itu. Kurang lebih itu ya. Nah benar, jadi kayak yang disampaikan sama Mas Bejo dan juga Mas Ardi, di Taman Nasional Baluran itu adalah sebuah taman nasional yang berada di Banyuwangi. Terus habis itu namanya diambil dari nama gunung yang ada di sana, yaitu Gunung Baluran, dan mendapat julukan Afrika Van Java. Kenapa? Karena seperti dilihat ya, dia tuh kayak padang savana, bener gak sih? Betul. Iya, Betul ya. Nah, savana. Zealandnya Indonesia itu. Itu dia Afrika Van Java. Dan bener juga tadi ada merak, ada kerbau, ada banteng, ada rusa, ada kera, dan juga ada lutung di sana. Gitu. Next. Raja Ampat. Raja Ampat tuh kalau dari sana Sobat People itu keanekaragaman sama destinasinya luar biasa. Contoh di Sorong, kita nanti akan naik private jet, itu luar biasa, jet yang jet ski. Itu di sana ada dua, yang mau naik private atau mau naik kapal. Itu dari kota untuk menuju ke situ itu 2 jam atau 3 jam. Tapi perjalanan dari sana itu akan terbayar enaknya karena airnya sana itu dengan airnya sini itu jernih sana. Apalagi kalau di Raja Ampat, foto yang pas enak pas di atas itu di daerah Sorong ya. Terus di sana itu ada hiu tutul yang masih dilindungi oleh Raja Ampat. Untuk menuju ke Raja Ampat itu, Sobat People, kalau private trip itu harus izin dulu. Dalam arti izin di sana itu ada kepala adat. Dia kalau ke sana mau nggak izin, itu ada sesuatu hal yang bisa dibilang di luar dari kita. Oke. Ya, jadi kalau untuk mau ke Raja Ampat itu kalau dari Jakarta tiket pesawatnya lumayan lah, sekitar 7,5 sampai 8,5. Tapi untuk menuju ke sana, Sobat People, saya harap kalau mau ke sana harus izin dulu. Dalam arti izin di yang punya adat istiadat sana, karena Raja Ampat itu walaupun destinasinya sangat luar biasa, punya magnet, spotnya itu menarik, di sana masih sakral. Masih sakral. Okay. Apalagi untuk snorkeling, untuk di pantai, nah itu harus didampingi guide atau local guide untuk sana supaya apa? Nanti kalau sampai di sana biar dipandu, nanti jalurnya kayak gini, itu tadi. Oke, ini banyak informasi yang kita dapat nggak ada di Google guys, karena aku carinya dari Google. Kayak dari Mas Ardi tentang Raja Ampat nih. Udah pernah kesana Mas? Belum. Mas kasih lah. Mau Mas. Mau ke sana. Siapkan 30 juta. 30-nya ada, juta enggak ada. Gimana Mas tentang Raja Ampat? Apa yang ditahu? Raja Ampat ini destinasi wisata yang banyak diburu bule atau orang luar negeri juga. Orang luar negeri. Indonesia juga banyak sih yang punya.
punya uang banyak. Terus Karena udah disebutkan Mas Bejo tadi kan kurang lebih bro Mas 30-an Ya paling enggak kalau mau ke sana bawa sama 30 juta. 30 juta. 30. Kalau orang Indonesia, kalau kita mau berwisata ke Indonesia, ini kok kita mau berwisata ke sini kok mahal ya. Tapi orang nggak pernah tahu ya di sana tuh destinasinya luar biasa sekali. Kenapa orang Indonesia banyak keluar negeri? Dia nggak mencicipi, dalam arti mencicipi itu menikmati destinasi Indonesia. Ya, tapi namanya sebuah selera dan kebutuhan kembali kepada pribadinya masing-masing. Tapi saya penasaran Mas, ini kan berarti salah satu lokasinya kan ada di Papua ya. Nah, aku tuh penasaran, apakah destinasi-destinasi wisata yang ada di istilahnya di timur ya, atau daerah-daerah yang agak pelosok gitu, itu apakah sudah untuk sarana dan prasarananya apakah sudah ada, sudah mateng, ataukah selama ini ke sana juga masih sulit gitu aksesnya? Kalau untuk aksesnya sih rata-rata masih proses ya Kak. Masih proses. Saya nggak bilang sulit, nanti takutnya nanti itu tadi. Kalau di sana masih ada homestay, penginapan. Tapi untuk prasarana dalam arti listrik itu sulit. Oke, ini kan paling dekat ya sama kita, paling dekat sama Boyolali. Siapa dulu nih? Ya, Mas Ardi. Saya Prambanan. Prambanan. Ah, ini mah kecil, yuk. Gede mbak. Enggak gitu dong. Luas. Prambanan kan dulu legendanya Roro Jonggrang ya. Oh, nggak tahu saya ini enggak ya? Iya betul. Apa legenda kita? Jonggrang. Roro Jonggrang betul. Sama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Kurang satu. Apa Kayaknya mau tak genepin mbak. Satu jadinya. Malam ini ya. Iya. Oke, terus apalagi Mas Ardi? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Biasanya di waktu-waktu tertentu atau di buat ini mbak, Sendra Tari Ramayana buat pertunjukan. Iya. Biasanya rame Tiketnya banget. 150 sampai 300. Hafal sekali ya. Buat sobat people kalau mau ke sana itu beraneka ragam judulnya ya. Nah, kalau bagusnya itu hari Sabtu itu mesti ramai. Nah, karena para pelancong itu dari beraneka ragam kota mesti ke sana. Ya, jadi harganya bervariasi sesuai kebutuhan dan sesuai selera ya. Ada harga, ada rupa. Betul, nanti bisa langsung aja kalau tertarik untuk nonton Sendra Tari Ramayana yang ada di Prambanan, bisa langsung aja hubungi Semar Wisata ya. Ya. Bisa di Instagramnya, Bisa. ada di websitenya juga, Ya, ada semua. ada semua. Jadi untuk Semar Wisata itu website ada, Instagram ada, Facebook ada, Semar Wisata ya, Semar Wisata ya itu tadi. Jadi untuk sobat people kalau mau ke sana ya, best sellernya Semar Wisata itu Bromo ya. Saya sarankan untuk yang dari jauh-jauh kalau mau ke sana ya jangan lupa hubungi Semar Wisata. Nomornya bisa dilihat di profilnya Semar Wisata ya, karena melayani sepenuh hati, kita totalitas, mau private mau umum ya, krunya penyayang ya. Waduh. Nah, krunya itu penyayang, full senyum pokoknya. Jadi Oke. nggak usah panik, ayo piknik, jangan lupa hubungi Semar Wisata Primadona. Mantap, yeay, senang sekali hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih Mas Bejo, terima kasih Mas Ardi, kita udah ngobrolin banyak hal, kita udah memperkenalkan juga beberapa destinasi wisata yang ada di Indonesia. Anyway, Candi Prambanan ini juga udah masuk ke warisan dunia ya, UNESCO. Betul. Terima kasih, kita ketemu lagi kapan-kapan. Siap. Dan semoga kita bisa piknik bareng juga ya. Oke, siap Kakak. Bisa diatur. Thank you so much Tribuners, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.